Pengakuan gadis calon polwan yang diduga jadi korban pemerkosaan bergilir oknum polisi. Gadis remaja berinisial C, 18, yang menjadi korban pemerkosaan di Jambi membeberkan kronologi kejadian yang dialaminya dalam konferensi pers bersama pengacara Hotman Paris di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu, 14 April 2026. Dalam keterangannya, korban menyebutkan, 3 anggota polisi turut mengantar dan memindahkannya ke 2 lokasi berbeda sebelum akhirnya diperkosa secara bergiliran. Korban menjelaskan, peristiwa bermula saat dirinya dijemput oleh salah satu pelaku dari rumah temannya pada 13 November 2025 malam. Namun, setelah dijemput, korban tidak langsung diantar pulang dan justru dibawa ke kawasan SMA 8 untuk menemui beberapa orang lainnya. Di situ saya bertemu semua teman-temannya. Di situ ada nama Enam, CS, Miss, sama Ham, katanya dalam sesi konferensi pers bersama Hotman Paris tersebut. Dari lokasi tersebut, korban kemudian dibawa ke tempat pertama terjadinya pemerkosaan. Ia menyebutkan, berada dalam satu mobil bersama beberapa orang, termasuk 3 anggota polisi yang kini disorot, yakni Enam, Miss, dan Ham. Di lokasi pertama, korban diperkosa oleh 3 orang secara bergiliran, salah satunya anggota kepolisian berinisial SR. Setelah kejadian itu, korban tidak dipulangkan. Dalam kondisi lemah, ia justru dipindahkan ke lokasi lain. Korban menyebutkan, dirinya dipindahkan ke lokasi kedua oleh orang-orang yang sama, termasuk Enam, Miss, dan Ham. Di lokasi kedua, korban kembali mengalami pemerkosaan oleh pelaku lain yang juga anggota kepolisian berinisial NIR. Salah seorang kuasa hukum korban, Putra Tambunan, mengungkapkan bahwa korban diangkat oleh Enam, Miss, dan Ham menuju lantai 2 di lokasi kedua. Korban ini dari mobil ke lantai 2 di lokasi TKP kedua ini korban diangkat bareng-bareng, ujarnya pada kesempatan yang sama. Awal mula perkenalan korban dan pelaku. Korban mengaku pertama kali mengenal salah satu pelaku pada September 2025 saat berada di gereja. Saat itu, pelaku disebut memaksa berkenalan dan mengajak berfoto bersama, namun ditolak oleh korban. Dia datang dengan teman-temannya semua ngajak kenalan terus saya kasih tahu nama saya terus dia ngajak foto bareng di situ saya tolak, ucapnya. Setelah itu, pelaku kembali menawarkan untuk mengantar korban dan temannya, bahkan sempat mengajak makan. Namun ajakan tersebut juga ditolak korban. Korban menegaskan, setelah pertemuan tersebut, tidak ada hubungan lebih lanjut selain komunikasi sesekali melalui pesan. Ia juga sempat kembali menolak ajakan pelaku. Meski demikian, pelaku terus menghubungi korban hingga akhirnya datang menjemput pada malam hari. Awalnya saya tolak, terus sekitar pukul 21 WIB kemudian dia ngechat lagi sampai pukul 24.00 WIB dia datang, ujar korban. Dalam konferensi pers, pihak keluarga menyebut korban tidak menaruh curiga karena salah satu pelaku memiliki hubungan marga yang dianggap sebagai paman oleh pihak ibu korban.